Kalau bunga seperti ini disiram pastinya nanti akan lebih cepat layu dan cepat rontok. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih sudah klik video ini, dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Ini adalah Dendrobium nobile ya teman-teman, kebetulan lagi mekar, cantik ya. Aku suka banget sama anggrek-anggrek warna putih seperti ini. Nih, jadi kalau anggrek berbunga sebenarnya warna apa saja terlihat mencolok ya teman-teman, sekalipun putih tapi tetap terlihat cantik seperti ini. Ini juga. Pada video kali ini aku mau ngomongin tentang beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh teman-teman penganggrek pemula dalam menanam Dendrobium. Simak videoku sampai selesai ya. Teman-teman, kesalahan pertama yang biasa dilakukan oleh teman-teman penganggrek pemula yaitu menanam akar secara keseluruhan ya teman-teman. Padahal anggrek itu membutuhkan akar angin seperti ini, jadi biarkan akarnya jangan ditimbun semua ya teman-teman. Biarkan ada yang keluar biar bertumbuh dengan baik. Nah, apabila kita menanam anggrek dengan menimbun semua akar, apalagi sampai batangnya ya teman-teman, biasanya batangnya juga tertimbun, itu nanti rawan banget terjadi pembusukan. Nah, amannya tuh seperti ini, jadi tanamannya berada di atas media, nanti biar akarnya bisa menjalar masuk ke dalam media dan ada yang keluar seperti ini. Nah, lalu kesalahan kedua yaitu pemilihan media. Kalau anggrek berbeda dengan tanaman lainnya ya teman-teman. Memang ada anggrek tanah yang bisa ditanam menggunakan tanah, tapi beberapa orang juga banyak, apalagi di pedesaan-pedesaan tuh aku sering menjumpai ada Dendrobium yang ditanam menggunakan media tanah. Itu salah banget ya teman-teman, karena anggrek pada hakikatnya dia tumbuh epifit menempel di batang pohon. Jadi sebenarnya media yang cocok itu bisa menggunakan moss ya. Ada moss, ini moss putih, ini adalah contoh moss putih. Ada juga moss hitam, ini seperti ini moss hitam. Ada juga arang, pakis, atau media kayu juga bisa. Termasuk juga batu bata juga bisa digunakan sebagai media ya teman-teman. Nah, lalu kesalahan ketiga yaitu pemilihan pot. Untuk anggrek kita bisa menggunakan pot gerabah. Ini biasa sering dilakukan oleh penganggrek ya teman-teman, karena ini ideal banget. Karena untuk terjadi penggenangan di dalam pot itu sangat kecil ya, karena dia memiliki pori-pori yang sangat kecil, jadi air bisa meresap. Berbeda dengan pot plastik. Kalau teman-teman pakai pot plastik, usahakan pilih pot yang banyak lubangnya, seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti ini banyak sekali lubangnya. Atau lebih aman lagi, ini juga bagus ya teman-teman. Ini pot dari kayu. Seperti ini. Nah, biasanya teman-teman ada yang suka menggunakan pot besar, jadi potnya terlalu besar padahal plannya tidak terlalu besar. Itu juga salah satu kesalahan ya teman-teman. Nah, biasanya ini potnya besar ya teman-teman. Ada juga orang yang jadi memang kalau untuk anggrek nanti dia lama-lama potnya akan penuh, apalagi Dendrobium ya. Jadi nanti lama-lama potnya akan penuh karena nanti akan tumbuh tunas secara menjalar seperti ini. Jadi ada juga yang lebih memilih pot yang langsung besar, padahal kalau pot besar seperti ini otomatis menyimpan media yang banyak, dan untuk penyimpanan airnya pun juga akan tertahan lebih lama, berbeda dengan apabila kita menggunakan pot yang kecil. Nih, seperti ini. Ini medianya sedikit ya teman-teman. Jadi kalau potnya kecil, medianya juga tidak menampung banyak, dan untuk penyimpanan air juga tidak terlalu lama. Jadi apabila terjadi sering siram ataupun terkena hujan, aman ya teman-teman kalau menggunakan pot yang sesuai, berbeda dengan pot yang besar yang nantinya akan lebih bisa menyimpan air. Kesalahan selanjutnya adalah penempatan yang salah ya teman-teman. Kalau Dendrobium menyukai sinar matahari yang lebih banyak, apabila teman-teman meletakkan di tempat yang terlalu redup, nanti hasilnya seperti punyaku yang sebelah sana. Tuh. Jadi dia itu kurang
sinar matahari dan juga kurang hembusan angin, akhirnya terkena serangan jamur. Tuh jadi gundul-gundul seperti itu. Tapi itu masih dalam perawatan, nanti aku lagi cari tempat untuk memindahnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, di atasnya tuh masih bagian dari rumah, jadi atasnya genteng. Jadi kurang banget untuk mendapatkan sinar matahari. Berbeda dengan di sebelah sini yang memang pendapat sinar matahari lebih banyak, anggreknya juga lebih subur-subur. Nah, kesalahan selanjutnya adalah penyiraman, teman-teman. Yang biasa dilakukan oleh penganggrek pemula yaitu biasa menyiram secara berlebihan ya teman-teman, dan juga menyiram ke seluruh bagian, termasuk juga dengan bunga. Kalau bunga seperti ini disiram pastinya nanti akan lebih cepat layu dan cepat rontok. Jadi hindari penyiraman pada area bunga. Daun juga termasuk ya teman-teman, karena nanti akan terjadi penggenangan di sela-sela daun, apalagi kalau teman-teman nyiramnya matahari sudah mulai tinggi. Jadi kalau aku sih nyiram juga terkena daun itu juga untuk menghindari serangan tungau ya teman-teman. Tapi kita pilih waktunya, kira-kira memang sudah sore banget ataupun sebelum matahari terbit. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan penyiraman untuk anggrek apabila kita menggunakan moss seperti ini. Ini mossnya banyak ya teman-teman, mossnya banyak. Ini apalagi moss putih yang jangan sering-sering untuk disiram. Ini kalau moss putih seperti ini, kalau nyiramnya benar-benar basah, teman-teman bisa lakukan 4 hari sekali. Jadi nanti dicek dulu apakah medianya sudah kering ataupun belum. Berbeda dengan ini nih teman-teman. Ini banyak menggunakan media arang ya, walaupun ada moss sedikit. Ini bisa disiram setiap hari ataupun kalau tidak hujan. Ini moss hitam yang penggunaannya cuma sedikit. Dan ini pun sudah kering nih teman-teman. Padahal ini tadi pagi disiram, ini tapi sudah kering karena di sini hembusan anginnya tuh lumayan besar dan medianya jadi cepat kering. Nah teman-teman, untuk anggrek sebenarnya lebih baik kekeringan dibanding terlalu lembab ya teman-teman. Kalau terlalu lembab biasanya nanti akan terjadi pembusukan. Nah kalau sudah busuk, batangnya sudah lembek dan busuk, itu tidak bisa diperbaiki lagi. Berbeda dengan kalau anggrek yang hanya dehidrasi aja, kita bisa kasih media moss ataupun penyiraman yang lebih intensif lagi agar nanti kembali sehat. Nah itu tadi beberapa kesalahan dalam menanam ataupun merawat anggrek dendrobium ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.